Oke, video ini adalah untuk PDPR tahun 2021, khususnya untuk murid-murid tahun 5 dan subjeknya adalah matematik. Oke, kita akan mulakan sekarang. Oke, bidangnya nomor bulat dan operasi, kenal dan tulis nomor. Bagi minggu pertama PDPR, mungkin lain sekolah lain lah, tapi ini untuk saya punya sekolah. Minggu pertama PDPR tahun 5. Oke, selamat datang. Tanyalah kerana menghadirkan diri menonton video. Sebab kita faham juga ada benda-benda seperti dalam WhatsApp apa semua tu tidaklah banyak kita boleh beri input, tidak sama dengan mengajar dalam kelas, tapi kita gunalah apa yang boleh digunakan. So selain daripada di arahan dalam grup WhatsApp ataupun modul-modul yang diberi, kita coba guna video ni lah. Sebab saya tengok pun ada juga yang macam sukar untuk faham. Kita faham juga dan kita coba memudahkan semua orang lah, memudahkan murid, ibu bapa dan guru-guru. Oke, untuk sesi kali ini stated kandungan dia adalah 1.1.1. Murid boleh menyatakan nombor hingga 1 juta, membaca sebarang nombor dalam perkataan, menyebut sebarang nombor dalam bentuk angka, menulis nombor dalam angka dan perkataan. Maksudnya sini selesai kita punya pembelajaran, seharusnya murid boleh membaca, menyebut dan menulis. Tiga tu. Oke, introduction. Nomor ni ialah kita tahu nombor ni digunakan di mana-mana dalam kehidupan harian kita. Setiap hari memang melibatkan nombor. So pentingnya untuk kita mengenal, membaca dan menulis nombor dengan betul adalah supaya maklumat ataupun informasi itu dapat disampaikan dengan tepat dan berkesan. Okay, kalau kita bagi dengan cara yang salah, message itu tidak sampai. Ini contoh lah, contoh mudah. Tapi kedai ada benda mau beli, handphone ke apa ke, tanya dengan penjual. Penjual jawab 630. 630. Padahal harga barang 630. Dan jawapan yang sebenar untuk benda itu adalah RM630. So RM630 kita memang tahulah, dapat tangkap dalam kepala kita, ini benda RM630. So pentingnya di situ. Dan sebutan kosong itu pun sebenarnya salah lah, kita sebut dia sifar, tapi itu nanti kita belajar lepas ni. Cuma sini untuk bagi kamu bayangan betapa pentingnya kita sebut ataupun tulis nombor dengan betul. Macam inilah, RM630. Kalau dalam dompet kau cuma 200, sah-sah, tidak cukup. Caw terus, jangan lagi beli. Oke, next. Oke, seperti arahan dalam grup WhatsApp, saya telah beri tunjuk ajar dan buku teks digital. Sebab buku teks belum lagi boleh ambil, so terpaksalah kamu mendownload 60 lebih MB dalam bentuk PDF, tapi itu berguna sepanjang tahun. Ini adalah diambil daripada buku teks juga. Sebab rujukan utama kita adalah buku teks. Kita ikut silibus sukatan pelajaran. Diberi jumlah penumpang dalam negeri yang dikendalikan, ketibaan dan berlepas. Ada 4 lapangan terbang
dan dalam buku teks dia bagi contoh lapangan terbang yang pertama, yaitu lapangan terbang Langkawi, dan nomor yang ada di situ adalah nomor ini. Situ kita nampak 6, nampak sifar. Ingat, kita tidak sebut nomor itu kosong, kita sebut dia sebagai sifar. 2, ada 3, ada 7. So bila kita mau kenal nomor, kita kenal nomor sudah, kita tahu dia nilai. So cara untuk sebut nomor yang betul ataupun tulis nomor dalam perkataan yang betul adalah kita tahu nilai dia. Macam tadi 630 tidak ada nilai, maklumat tidak tepat. 600, 100 tu nilai. 30, 3 tu, 30 tu nilai lah. 3 adalah nilai 10. So untuk memudahkan kamu, ini adalah jadwal nilai tempat. Sesuatu yang penting kamu tahu dan kamu ingat dan kamu boleh buat jadwal ini. Oke, jadwal ini kita mulai daripada sebelah kanan adalah nomor terkecil, nilai terkecil, yaitu nilai sa. Kemudian nilai puluh dan ratus. Kemudian nilai ribu, 10.000 dan 100.000. Oke, ingat nih jadwal ataupun kamu tahu jadwal nih boleh buat. Ini berguna, sangat berguna. Oke, sekarang cara mau guna ataupun cara mau kenal nilai dia. Kita tak nomor satu persatu lah. 7 dalam rumah sa. So dia nilai adalah 7. Kemudian 30. Tengok nomor tu turun masuk dalam rumah 10, kita terus sebut dia 30. Kemudian 300. Masuk lagi nomor 2000. Masuk nomor sifar dalam rumah 10.000. Yang sifar tidak nilai, kosong. So tidak ada nilai untuk 10.000 tu. Tidak nilai dia sifar. Dan 6 dalam rumah 100.000. So kita sebut dia 600.000. Jadi cara sebutan nomor ni ataupun cara kenal nomor ni, kita mesti tahu nilai dia. Tapi kita tidak sebutlah dia macam tadi, yang 7, 30, 300, 2.000. Tidak, kita akan sebut dia lepas ni secara menyeluruh. Tapi kita kena ingat satu benda penting, yaitu utamakan nomor dalam kumpulan ribu dahulu. Dan kemudian kita sebut nomor yang seterusnya. Apa maksudnya kumpulan ribu? Kumpulan ribu adalah ini. Ini adalah kumpulan ribu. Yang mula daripada 1000, 10.000, 100.000. Selepas saja 100, dia punya nilai akan jadi 1000. So kita ingat ini benda, kita mesti sebut dia bermula dengan kumpulan ribu dulu. Maksudnya sini, tengok sini 6 sifar 2, 602.000. Oke, 602.000. Kita sebut dulu kumpulan itu, kumpulan ribu itu. Baru sebut 337. So sebut nomor ini sepenuhnya adalah 602.337. Kita tidak sebut sifar di sini. Kita tidak sebut dia 600 sifar 10.000, 2.000, tidak. Kita sebut dia semua sekali dalam kumpulan ini. Kumpulan ini adalah 602 kumpulan ribu, 602.337. Kita tidak sebut dia 337 sa, tidak. Kita sebut dia 337. Dan kalau kita tulis dalam perkataan, dia macam ni. Oke, ingat, seperti mana kamu sebut, begitu juga lah kamu tulis. Kalau kamu salah sebut, kamu akan salah tulis.
Terbalik pun sama juga. Kamu salah tulis, kamu akan salah sebut. So kita tengok cara menulis dia dalam 602.000. Ingat, dalam kumpulan ribu. Kita sebut dulu kumpulan ribu. Lepas itu kita sebut 337. So, ingat semula kita tahu nilai dia dulu. Dan kita sebut dia ikut nilai dia. Tapi untuk sebut nomor ni kita sebut dia dalam kumpulan ribu dulu. Kumpul dulu yang ribu tu. Maksudnya kumpulan ribu tu, dikumpul lah ribu tu. Geng-geng ratus ribu, puluh ribu, ribu tu kita kumpul sebut satu kali. So, sifar di sini tidak perlu disebut lah. Kita terus 602. 602.337. Sa tidak perlu sebut. Kita tulis pun 602.337. Oke. Kalau masih blur-blur, kita tengok contoh seterusnya. Contoh seterusnya masih lagi pakai rujukan buku teks, dan tadi kita tengok Langkawi. Sekarang kita tengok Tawau, lapangan terbang Tawau. Apa nomor dia? Nomor yang tertulis di situ adalah ini. Dan kita kenal di nilai dulu. Kenal nilai dia dan sebut. Oke, sekarang 4 dalam rumah sa, dan nilai dia adalah 4. 200. Oke, ini golongan 3 ke belakang. Sekarang kita mau masuk dalam kumpulan ribu pula. 8.000, 60.000, 300.000. Sekarang kita akan sebut dia semua nomor ni. Tapi jangan lupa kita kena utamakan dahulu kumpulan ribu. Ini. Tengok di kumpulan ribu ni ada 368.368.000. So kita sebut dia sekaligus. Yang kumpulan ini 368.000. 224. 224. Tidak sebut sa tidak perlu sebut. So untuk sebut nomor ini dengan betul adalah 368.224. Sekarang kita tulis dalam perkataan apa yang kamu sebut, itulah kamu tulis. So 368.224. Oke. Saya ulang semula, sebut dulu kumpulan ribu. 368.224. Oke, contoh seterusnya. Itu dia. Bintulu. Oke. Tidak sukar, tapi untuk ada yang bingung masih, tengok baik-baik. Oke, nomor yang Bintulu adalah ini. Pay attention, ada sifar di sana. Dan kita masukkan 9. Jadi dia sa 30 300. Selesai itu masuk sifar dalam ribu, sifar dalam puluh ribu, 2 dalam 100.000. So 2 akan jadi 200.000. Oke, untuk sebut nomor ni sama juga. Ingat kumpulan ribu. Kalau kita tengok nombor tu ada sifar dengan sifar. So maksudnya sini sifar ni tiada nilai, tidak membawa apa-apa nilai. So kita sebut dia sekaligus 200.000. Ingat, 200.000. Kita tidak tulis lagi dia, kita tidak sebut lagi dia 2
100.000 kah, 20.000 kah, 20.000, tidak. Sebut dia sekaligus, yaitu 200.000 untuk kumpulan ribu, dan barulah sebut 3 nomor seterusnya, yaitu 339. Sa tidak perlu tulis. Oke, sebutan yang betul untuk nomor ini adalah 200.339. Dan kita tulis seperti mana kita sebut, ataupun kita sebut macam mana kita tulis. 200.339. Oke, nampak situ dia jadi simple saja, sebab ialah 10.000 dengan 1.000 tidak nilai situ, so kita sebut terus 200.000. 339. Oke, rasanya untuk yang miri tidak perlu lagi diberi contoh, kamu pun boleh sudah paham ataupun kamu ulang semula videonya daripada awal tadi. Dan sekarang kita tengok, kita sampai ke penghujung video sudah. Oke, pastikan latihan yang telah diberi kamu buat dan hantar. So kalau sama ada diberi melalui WhatsApp, kamu hantarlah gambar dalam buku latihan yang kamu buat, jawapan yang kamu telah tulis. Oke, arahan dari masa ke semasa akan diberi dalam grup WhatsApp. Kita ada pembelajaran, ada jadwal telah diberi juga. Dan untuk diri kita dan diri kamu terutamanya, patuhi SOP dan pastikan di dalam keadaan bersih, basuh tangan, jaga jarak sosial, elakkan tempat-tempat yang ramai orang. Sebab selagi case ini semakin tinggi, kita akan berterusan beginilah. So kita pun tidak mau, kita pun mau belajar dengan lebih senang. Sebab bukan semua murid ada handphone. Biasanya ibu bapa yang ada handphone ataupun adik-beradik. Jadi untuk lebih mudah memang di sekolah lah kita tahu. Tapi apa boleh buat. Jadi sampai sini saja video ini. Sebab video ini perlu penyampaian suara juga. Sebab untuk memudahkan pemahaman murid-murid. Oke, kita akan jumpa lagi pada video yang lain. Kalaulah video sebegini berguna, sila bagi tahu. Dan semoga kita tidak perlu lagi PDPR secara jarak jauh begini dari rumah apa semua, sebab yalah kita mau semuanya jadi normal semula dan bebas bergerak kemana-mana. Dan sekarang ini kita dalam risiko COVID, jadi untuk sementara waktu kita bertahan dulu dengan apa yang kita boleh buat, PDPR secara tengok video kah, ataupun grup WhatsApp kah, buku teks ataupun modul. Macam tahun lepas saya dah beri modul dan ada yang tidak dapat jawab dengan betul lah. Sebab saya pun faham juga keadaan macam mana. Arahan ataupun instruction tu agak sukar untuk disampaikan melalui teks semata-mata ataupun ya perkataan semata-mata. So video ini adalah percubaan pertama untuk PDPR. Dan saya bukannya rajin sangat untuk buat video ini dan buat suara sendiri lagi. Tapi kita cubalah untuk buat apa yang boleh. Oke, kita berjumpa lagi pada video yang lain. Sebab minggu depan ada kelas lagi. Masuk lagi dalam topik seterusnya. Tapi pastikan latihan kamu buat dan kamu hantar melalui gambar atau mana-mana pun caralah. Sebaiknya melalui gambar. Oke, sekian saja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.